Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur Bapa dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di tahun baru ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus untuk firman Tuhan yang pertama di tahun baru ini, kiranya firman Tuhan ini memberkati, menguatkan semua jemaat yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, beri hamba-Mu hikmat, kebijaksanaan untuk memperkatakan, berbicara kepada jemaat Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat di tahun baru ini? Doa dan harapan saya semoga semua jemaat sentiasa bersemangat dan terus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di tahun baru ini untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sungguh pun mungkin kita masih terus beribadah secara online. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawa satu tema firman Tuhan yang bertemakan panggilan ilahi. Saya mengambil petikan ini daripada Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang telah dibacakan oleh pembaca Injil sebentar tadi. Saya tidak akan membacanya, tapi saya akan mengambil beberapa bahagian penting yang saya mau supaya kita perhatikan baik-baik pada hari ini. Nah, panggilan ilahi, kita melihat di dalam petikan ini, saudara, kita melihat bagaimana Simon atau Petrus itu menerima panggilannya yang pertama kali. Saya percaya selama ini Simon sememangnya sudah mengenal Tuhan, sudah mengetahui Yesus itu. Siapa Yesus? Dia sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Tetapi untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu terjadi di suatu tempat yang tidak disangka oleh Simon. Dan saya percaya Simon sama sekali tidak pernah memikirkan pada waktu itu dia akan dipanggil oleh Yesus untuk melayani dia. Nah, pada tahun baru ini, saudara, saya ingin memulakan firman Tuhan dengan sebuah cabaran kepada semua jemaat Tuhan di seluruh paroki, dari peringkat 1 Silabukan sampai ke Velda. Saya ingin mencabar jemaat Tuhan dengan mulai mendengar panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin panggilan itu bukanlah panggilan melayani sepenuh masa, tapi saya yakin dan percaya saudara bahwa ada panggilan-panggilan tertentu yang Tuhan sebenarnya selama ini sedang berbicara di dalam hati saudara. Tetapi mungkin saudara mengeraskan hati saudara, ataupun mungkin saudara menutup telinga saudara terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, itu mungkin bukan melayani Tuhan sebagai sepenuh masa. Mungkin Tuhan memanggil kamu untuk menjadi seorang yang kuat berdoa atau pendoa syafaat di gereja. Tuhan sedang berbisik-bisik di dalam hatimu. Atau mungkin saudara mempunyai karunia-karunia yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yang Tuhan ingin pakai. Dan Tuhan ingin supaya saudara memakai karunia yang saudara punya itu untuk kebertumbuhan paroki kita. Atau mungkin saudara memiliki kelebihan daripada orang-orang yang lain dari segi
pendapatan atau kelebihan dari segi material daripada orang-orang yang lain yang ada di paroki kita. Dan Tuhan sedang berbicara dan memanggil saudara supaya Tuhan mau memakai segala apa yang ada pada kamu, pada saudara, untuk melayani Tuhan di paroki kita. Saya masih mengingat saudara, di dalam Alkitab ada kumpulan-kumpulan wanita yang dikatakan mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dan Alkitab berkata bahwa kumpulan wanita ini melayani Tuhan dengan keuangan mereka. Nah, mungkin saudara, Tuhan sedang memanggil saudara untuk itu. Atau mungkin saudara memiliki sesuatu yang tersembunyi yang Tuhan bilang, ini saya mau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaanku, kata Tuhan, di dalam paroki kita. Nah saudara, pada pagi hari ini saya mau memulai di tahun baru ini dengan firman Tuhan yang berbicara tentang panggilan. Dan kalau saudara terdengar panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara yang saya kasihi, mari kita berusaha untuk meresponi. Saya masih ingat saudara, satu ketika dulu sewaktu saya baru ingin memasuki pelayanan, saya mulai mendengar panggilan Tuhan beberapa kali dan saya mulai meresponi dan saya mulai bertanya kepada orang-orang tertentu. Salah seorang yang saya tanya itu adalah seorang hamba Tuhan dan saya berkata, saya sepertinya mendengar panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh masa. Itu saudara terjadi lebih kurang 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Dan hamba Tuhan ini berkata seperti ini, kalau itu panggilan manusia, itu engkau boleh tunda. Tapi kalau itu panggilan datang daripada Tuhan, engkau tidak boleh menunda-nunda. Nah saudara, pada hari ini saya ingin supaya kita bersama-sama mulai mendengar panggilan Tuhan. Siapa tahu pada waktu firman Tuhan ini disampaikan, saudara yang sedang duduk mendengar firman Tuhan ini di rumah saudara, saudara mendengar suara Tuhan dan berkata, saya ingin gunakan ini, saya panggil engkau untuk ini, saya panggil engkau untuk ini, saya panggil engkau untuk ini. Saudara, mari kita belajar. Mari kita belajar. Simon, pada waktu dia mendengar panggilan Tuhan, kita mulai membaca dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Yesus memanggil Simon dengan berkata, pergi ke tempat yang dalam sedikit dan tebarkanlah jalamu. Saudara, Simon ini saudara merupakan orang yang berpengalaman di dalam hal menangkap ikan dan dia seorang nelayan. Tetapi Yesus memberikan arahan kepadanya supaya pergi ke tempat yang sedikit dalam untuk menebarkan jalannya. Saudara dapat bayangkan Simon satu malam dalam semalaman menangkap ikan dalam keadaan keletihan, dalam keadaan yang penat, dan ada suara, ada arahan yang diberikan oleh Tuhan supaya maju sedikit ke dalam. Saya pasti saudara Simon berada dalam keadaan yang belum bersedia. Dari segi emosi, Simon belum bersedia. Karena semalaman saudara dia menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Simon berada dalam kekecewaan. Simon berada dalam putus asa. Dan panggilan itu ada. Dimulai dengan satu arahan yang datang daripada Yesus. Nah saudara dengar sini baik-baik. Kalau Simon saja, saya yakin percaya belum bersedia mendengar panggilan Tuhan. Tapi dia ikut panggilan Tuhan. Dengar sini, sama ada saudara sudah sedia atau belum sedia mendengar panggilan Tuhan, mari kita belajar tunduk kepada perintah Tuhan. Ini poin yang pertama. Dengar panggilan Tuhan dan tunduk akan panggilan Tuhan. Sungguh pun mungkin kita belum bersedia.
Dari segi emosi kita belum bersedia. Mungkin kita berkata dari segi keuangan juga saya belum bersedia. Ada banyak yang saya perlu selesaikan ya Tuhan. Saya belum bersedia untuk dipanggil menjadi seorang yang pendoa syafaat dalam gereja. Saya belum bersedia. Ada banyak lagi yang perlu saya pikirkan. Ada banyak kelemahan-kelemahan saya ya Tuhan. Saudara dengar sini baik-baik. Sama ada saudara sudah sedia atau belum bersedia, kita belajar tunduk kepada suara Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua dan yang terakhir, kita mulai meresponi. Simon waktu merespon dalam ayat yang ke-6, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara perhatikan baik-baik nada kata-kata Simon pada waktu ini. Dia berkata, "Guru, sepanjang malam kami menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Tapi oleh karena engkau menyuruh kami menebarkan jala, tidak apa, kami tebarkan jala." Saudara, nada suara Simon ini saudara merupakan nada yang terpaksa. Terpaksa untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah saudara dengar sini baik-baik. Sama ada kita terpaksa mengikuti kata Tuhan atau dipaksa mengikuti perintah Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah salah memanggil. Saya ulang sekali lagi. Sama ada kita terpaksa mengikuti perintah Tuhan atau terpaksa mengikuti perintah Tuhan atau panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memanggil. Saudara, dalam Alkitab ada seorang pribadi juga bernama Simon. Dia dipaksa untuk memikul salib Yesus pada waktu Yesus sudah tidak berdaya memikul salibnya sampai ke Bukit Golgota. Dan pada waktu dia dipaksa memikul, saya percaya di dalam hatinya itu pertama kali memang pasti ada rungutan, pasti ada rasa marah juga pasti ada. Karena dia belum bersedia. Dan Alkitab berkata dia baru tiba dari Kerere. Dan dia dipaksa oleh tentara Romawi memikul salib Yesus. Tapi saya sangat yakin percaya saudara, pada waktu dia terpaksa memikul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota, ada satu pengalaman yang luar biasa. Apabila terpaksa memikul salib Tuhan, dia pasti berbangga karena dapat membantu menolong Yesus memikul salib Tuhan. Dan itu dipaksa. Saudara, pengalaman pelayanan saya satu ketika dulu saudara, saya ini memang minat musik dan saya berminat semua jenis musik. Tapi masalah saya ialah saya memiliki sikap malas, malu, dan segan untuk datang ke gereja untuk mengikuti latihan musik. Dan apa yang terjadi saudara, satu petang saya sedang bermain bola di tepi pantai. Tiba-tiba datang van gereja ingin membawa saya pergi latihan musik di gereja. Waktu itu saya tengah bermain bola sepak dan saya datang kepadanya. Dia berkata, "Mari kita pergi ke gereja untuk latihan musik." Dan saya berkata, "Tapi saya sedang bermain bola sepak." Dia berkata, "Tidak apa, saya akan tunggu." Wah, dalam keadaan seperti itu, dia tunggu saya sampai selesai dan saya harus pulang. Saya mandi dan bersiap-siap dan pergi gereja. Saya rasa betul-betul saya dipaksa untuk datang ke gereja latihan musik. Minggu berikutnya perkara sama yang terjadi. Saya bermain bola dan tiba-tiba dia datang. Kali ini saya sudah ada sedikit rasa tidak senang. Saya sengaja bermain bola. Saya tahu dia sedang menunggu di tepi jalan, tapi saya sengaja melengah-lengahkan masa.
Dan selesai main bola, saya jumpa dia dan saya pura-pura tidak tahu. Saya katakan, kenapa? Dia berkata, mari kita pergi ke gereja untuk latihan musik. Di dalam hati saya, saudara, saya berkata, kenapa orang ini tidak pandai memahami perasaan saya? Saya merasa betul-betul dipaksa. Dan saya katakan dengan dia dalam keadaan terpaksa, saya katakan seperti ini. Boleh kamu tunggu saya pulang dan mandi terlebih dahulu. Dan dia tunggu. Dengan van gereja, dia parking depan rumah saya. Saya mandi dan saya bersiap-siap dan melengah-lengahkan masa. Dan dia bawa saya ke gereja untuk latihan musik. Saudara dengar baik-baik. Kalau hari ini saya dapat jumpa dengan orang itu, saya mau salam dia dan saya berkata, terima kasih. Karena satu ketika dulu, engkau telah memaksa saya untuk datang ke gereja untuk latihan musik. Kalau tidak, saudara, mungkin sampai sekarang saya langsung tidak tahu apa-apa tentang musik. Tapi karena orang ini yang memaksa saya, maka hari ini sekurang-kurangnya saya boleh tahu sedikitlah bermain alat musik. Nah, dengar ini baik-baik. Simon, saya percaya dia merasa dia melakukan pergi menangkap ikan untuk kali kedua. Itu dalam keadaan yang terpaksa, saudara. Tapi dengar sini baik-baik. Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil. Dan hari ini sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara rasa terpaksa melakukan itu, Tuhan tidak pernah salah memanggil. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita mulai mendengar suara Tuhan. Di tahun baru ini saya sangat yakin percaya, saudara, ada banyak pelayanan-pelayanan yang memerlukan orang-orang seperti Anda untuk melayani, untuk bertugas dan dipakai Tuhan. Saudara hanya perlu membuka pintu hati saudara. Walaupun mungkin saudara itu panggilan yang terpaksa dan saudara belum bersedia, tapi mari kita belajar dari Simon. Mungkin panggilan Tuhan kepada kita itu, saudara, Tuhan mau supaya kita pergi ke tempat yang lebih dalam sedikit. Nah, saya mau katakan, saudara, di tahun ini, mari saudara, kita mulai pergi ke tempat yang lebih dalam sedikit. Ini saya percaya perintah Tuhan. Ini saya percaya datang dari Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya memulai pelayanan dengan bertolak ke tempat yang lebih dalam sedikit. Dan di tempat itu Tuhan akan memakai saudara dan saya di dalam pelayanan di tahun baru ini. Haleluya, saudara. Saya mendorong semua jemaat Tuhan. Tuhan tahu ketakutan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Namun mari kita belajar daripada Simon. Tuhan tahu Simon takut sewaktu menerima panggilan Tuhan. Buktinya, saudara, dalam ayat yang ke-10, Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan tahu ketakutan Simon. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Mulai hari ini, kata Tuhan, engkau akan menjadi penjala manusia. Tuhan, saudara, tahu ketakutan saudara dan saya. Tuhan tahu ketidaksediaan hati saudara dan saya. Tuhan tahu keterpaksaan kita, saudara dan saya. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Mulai hari ini, kata Tuhan, aku akan memakai engkau. Saudara, mari kita buka hati kita, saudara. Saya dorong jemaat Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita mulai dengan pergi ke tempat yang lebih dalam. Mungkin itu tempat itu mungkin, saudara, jauh dari tempat pelayanan kita, jauh daripada pemikiran kita. Tapi Tuhan berkata, tempat yang lebih dalam.
Di situ kata Tuhan. Dan saya ingin mengakhiri firman Tuhan dengan apa tindakan kita yang harus kita lakukan. Saudara, perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Simon menghala perahu mereka ke daratan, mulai meninggalkan segala sesuatu. Dengar baik-baik saudara, di dalam perahu itu ada banyak ikan, dan firman Tuhan berkata, perahu itu hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Itu merupakan satu jumlah ikan yang cukup banyak. Tapi pada waktu Simon mulai mengikuti Yesus, semua ikan-ikan yang ada dalam perahu menurut firman Tuhan, mereka tinggalkan segala sesuatu. Saya yakin percaya saudara, mereka tidak lagi sempat balik rumah, tidak lagi sempat membagi-bagikan ikan tangkapan mereka. Saya percaya itu mereka tidak lakukan. Karena firman Tuhan berkata apabila mereka sampai ke darat, mereka tinggalkan segala sesuatu. Saudara, mari kita mulai dengan meninggalkan mungkin sesuatu yang Tuhan mau kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Untuk kita pergi ke tempat yang lebih dalam sedikit di dalam pelayanan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita lepaskan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita tinggalkan. Mari saudara, ini panggilan ilahi yang datang daripada Tuhan. Kita hanya perlu respon dan mari kita buka hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Doa dan harapan saya di tahun yang baru, ada ramai jemaat Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan. Ini khotbah pertama di tahun baru. Dan doa saya sekali lagi kepada Tuhan, semoga semua jemaat Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan mulai meresponi apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kiranya jemaat Tuhan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami ingin belajar untuk tunduk kepada panggilan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang ada pada kami yang Tuhan mau supaya kami pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin panggilan-panggilan yang lain yang Tuhan mau kami responi. Namun kami berdoa Tuhan, kiranya saat ini Tuhan meneguhkan panggilan itu. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus agar semua jemaat Tuhan yang mulai mendengar panggilan Tuhan meresponi panggilan itu ya Bapa di surga. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata pada pagi hari ini. Biarkanlah firman Tuhan itu tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita.